Pak, suaranya nggak ada, Pak. Oke, selamat sore teman-teman. Pertemuan kedua tanggal 23 Maret 2024 ya. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Semoga suara saya kedengaran hari ini ya. Ya, dalam pertemuan kedua kita mulai saja teman-teman, dan ini akan menjadi bukti kita nanti live streaming uh, di Stiegi ya. Nanti teman-teman saat absen tolong open kamera agar ada bukti kita mengajar ya. Nah teman-teman, kita mulai saja teman-teman ya. Kita mulai saja. Oke. Mohon di mute ya pokoknya. Bunyi ya. Ya oke, di mute ya. Oke, kita mulai saja teman-teman. Nanti lihat saya di kamera 2 ya teman-teman ya. Oke, kita mulai saja. Saya share screen kepada Anda. Tetap semangat walaupun kita dalam ibadah puasa ya, kawan-kawan ya. Oke, kita mulai saja teman-teman dalam ekonomi pembangunan kedua ya. Dalam ekonomi pembangunan kedua, pertemuan kedua ini ya. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah SWT. Ya, nanti teman-teman mohon untuk absensi mohon hidupkan kamera ya. Nanti pas yang terakhir kita akan siaran langsung melalui YouTube kita di JPS Network ya, tanggal hari Sabtu 23 Maret 2024 ya, pukul 15.30 sampai selesai ya. Harap perhatikan, nanti ada tugas yang saya berikan kepada Anda ya. Tugasnya studi kasus. Nah, teman-teman, kita mulai saja. Kita akan bicara tentang ekonomi pembangunan ya. Di mana ekonomi pembangunan merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang khusus mengkaji berbagai persoalan ya, persoalan yang luas kawan-kawan ya dalam pembangunan. Baik nanti kita bicara masalah sektor bisnis ya, ekspor impor ya, masalah keuangan, masalah perbankan ya, dan berbagai hal. Tentunya teman-teman dalam ekonomi pembangunan ini kita akan fokus dalam studi kasus ya, studi kasus yang terjadi, apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di dunia, apa yang terjadi di ASEAN ya, dan berbagai hal. Selanjutnya kawan-kawan, dalam pembelajaran ekonomi pembangunan kita juga akan membahas studi pembangunan yang membedakan negara industri maju dan negara industri berkembang, teman-teman ya. Dan kita juga akan membahas pembangunan ekonomi di mana ya, apa yang terjadi jika pendapatan total masyarakat ya teman-teman, dan pendapatan per kapita suatu suatu wilayah ya, dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk ya. Tentunya ada dampaknya kawan-kawan ya. Kalau pertambahan penduduk pasti ya akan terjadi sesuatu ya, dari sudut berkurangnya pangan, lalu masalah perhitungan UMR ya, dan disertai fundamental dalam berbagai struktur ekonomi ya, struktur ekonomi suatu negara, dan bagaimana pemerataan bagi penduduk suatu negara. Ini harus kita pikirkan juga teman-teman ya. Jadi kita akan bicara studi kasus yang lebih luas ya, tentunya lebih mengasikkan ya, lebih oke banget ya. Nah, kawan-kawan, tentunya kita lihat kawan-kawan, apa sih pandangan-pandangan dari pakar-pakar ekonomi teman-teman ya. Kita lihat teman-teman, tolong diperhatikan ya, bagaimana pandangan pakar ekonomi John Maynard Keynes ya. Sorry, mohon maaf kalau pronunciation saya kalau agak salah ya. Teori Keynes adalah teori ekonomi yang punya peranan penting karena berbicara kebangkitan ekonomi yang menyatakan pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri atau mandiri ya, tanpa adanya campur tangan pemerintah. Ya bisa juga, bisa ya. Ini teori John Keynes ya. Lalu beliau berpendapat, Keynes berpendapat pentingnya permintaan agregat ya sebagai faktor pendorong ekonomi yang sedang lesu ya, misalnya ekonomi sedang lesu kawan-kawan ya. Ini sangat penting sekali bagaimana kebijakan pemerintah dapat meningkatkan permintaan level makro. Level makro artinya usaha kita yang paling terbesar ya, usaha pemerintah yang paling terbesar. Bagaimana kita mengurangi pengangguran ya,
atau jobless ya, dan deflasi, sehingga peranan pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran dan uang beredar di masyarakat akan bertambah, mendorong masyarakat berbelanja, adanya aktivitas kegiatan ekonomi ya, dan meningkatkan permintaan agregat barang ya, serta tabungan juga akan meningkat, teman-teman ya. Saya tambahin lagi nih, kurang nih ya. Tabungan akan meningkat, tabungan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan di sini kawan-kawan modal investasi ya, yang semakin baik ya. Nah, tentunya kawan-kawan kita lihat bagaimana ada pendapat dari Adam Smith ya. Saya akan memberikan pendapat secara singkat-singkat ya. Gimana oh iya, sebentar kawan-kawan ya. Nah, ada pandangan pakar ekonomi Adam Smith berbicara beberapa hal nih, teman-teman ya. Beliau menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia, behavior ya kawan-kawan, yang usahanya untuk mengalokasikan sumber dana ya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu ya. Nah, tokoh ekonomi liberal ini, Adam Smith menyatakan sistem ekonomi pasar bebas atau kapitalis adalah segala kekuatan ekonomi ya, seharusnya ada di tangan pasar ya, di mana manusia mempunyai kedudukan sebagai individu atau pribadi yang diutamakan ya. Ini pendapat beliau ya. Sehingga ketiga tahap pertumbuhan ekonomi ada beberapa hal dalam suatu negara, yaitu masa perburuan atau masa primitif ya. Lalu ada masa pertanian, peternakan ya, kedua ya. Lalu ketiga ada masa perdagangan, trading. Lalu diikuti masa dunia industri ya. Artinya teman-teman, masyarakat akan bergerak dari sistem ya tradisional menuju masyarakat modern yang kapitalis ya. Nah, ini pasti terjadi di kota-kota besar, teman-teman ya. Saya nggak bisa pungkiri ya. Lalu berikutnya ada teori Adam Smith, ini kita akan perluas lagi, teman-teman ya. Beliau dinyatakan bapak ekonomi modern ya. Sebentar kawan-kawan ya. Ya, artinya Adam Smith meletakkan pemikirannya dalam bukunya The Wealth of Nation ya, atau kesejahteraan bangsa. Pertama, adanya pembagian kerja division of labor, divisi buruh atau divisi karyawan, atau penentuan spesialis pekerjaan, lalu produksi ya barang ya, produksi barang dan menjadi efisien ya teman-teman. Oke ya. Lalu kedua, semakin bebas orang dapat bertindak secara ekonomi ya, tapi saya nggak setuju ya orang bertindak secara ekonomi serampangan ya. Ini pendapat Adam Smith ya. Maka mereka akan semakin produktif ya. Lalu ketiga, Adam Smith menyatakan pemerintah tidak boleh mengintervensi kegiatan ekonomi, tetapi harus menjamin keamanan dan menyediakan undang-undang dan lembaga publik tertentu, teman-teman ya. Keempat adalah permintaan dan penawaran pasar ya, yang dimana ada tangan tak terlihat ya, atau bahasa Inggrisnya invisible hand, yang akan menstimulus pasar menuju titik keseimbangan, teman-teman ya. Nah, kawan-kawan, kita lihat lagi teori berikutnya, teman-teman ya. Artinya ada teori pertumbuhan ekonomi klasik ya, tadi saya ceritakan Adam Smith ya. Artinya ekonomi bertumbuh dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk ya. Memang benar ya. Lalu David Ricardo menyatakan pertumbuhan penduduk yang semakin besar menyebabkan penurunan upah dan ekonomi menjadi stagnan ya. Ini pasti terjadi teman-teman ya, karena terjadi persaingan ya. Lalu berikutnya teman-teman kita lihat di mana pertumbuhan penduduk 2 kali lipat ya dibandingkan produksi pangan, sehingga akan terjadi krisis pangan dan kelangkaan ya. Ini benar memang terjadi ya kawan-kawan ya. Artinya kalau penduduk semakin tinggi, semakin semakin 2 kali lipat akan terjadi kelangkaan krisis pangan ya. Tapi
Mudah-mudahan kita dijauhkan hal tersebut ya. Semoga negara kita semakin sejahtera, teman-teman ya. Nah, kawan-kawan, lalu kita lihat teori pertumbuhan ekonomi klasik, lalu ada pertumbuhan ekonomi neoklasik ya, agak sedikit modern. Harold Domar menyatakan perlu ada investasi bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh atau steady growth ya. Betul sekali ya, investasi memang dibutuhkan kawan-kawan ya. Tapi investasi juga dibutuhkan kepada negara-negara yang ekonomi stabil, politiknya stabil ya, ekonominya mantap ya. Tentunya benar ini menurut Harold Domar ya. Lalu berikutnya Schumpeter menyatakan pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh kemampuan banyaknya masyarakat untuk kewirausahaan atau entrepreneurship atau banyaknya bisnis ya atau UMKM di masyarakat ya. UMKM di masyarakat ya, tentunya kalau ekonomi bertumbuh, ekonomi maju, tentu UMKM-nya atau bisnismennya atau wira swastanya semakin banyak ya. Itu makin bagus ya, teman-teman ya. Ini benar sekali apa yang dikatakan Schumpeter ya. Lalu berikutnya ada Robert Sholow ya, semakin tinggi tabungan semakin tinggi, artinya semakin tinggi modal dan output yang dihasilkan. Betul. Artinya kalau masyarakat sejahtera, ekonomi sejahtera, ya, tabungan makin meningkat, ya, tabungannya IDA makin banyak, ada 50 juta, ya, tabungannya IDA 50 juta, tentu perputaran bisnisnya makin oke, ya, betul nggak ada? Nah, teman-teman kita lanjutkan lagi, ya. Oke, kita lihat ada teori pertumbuhan ekonomi historis, bisa kita lihat kawan-kawan ya. Artinya ada Friedrich List menyatakan pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat ya dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata produksi. Artinya masyarakat harus bisa memprediksi apa kebutuhan-kebutuhan dalam kebutuhan masyarakat ya. Misalkan teman kita Irma Agustin punya usaha apa ya, usaha roti ya. Bagaimana kelangsungan usaha produksi rotinya ini setiap bulan bisa berjalan ya. Atau teman kita Dani Christian Yohanes punya usaha apa ya, usaha tekstil, bagaimana usaha tekstil tetap berjalan ya, apalagi menjelang menuju Idul Fitri ya, produksi harus ditingkatkan ya karena permintaan sangat tinggi ya. Lalu berikutnya Werner Sombart ya menyatakan pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Betul sekali, artinya masyarakat semakin berkembang ya, ekonomi semakin berkembang, susunan organisasi makin berkembang, ideologi masyarakat makin berkembang ya, berbagai suku, agama dan ras ya, semua mempunyai pandangan sendiri-sendiri ya, sehingga membuat pertumbuhan ekonomi dengan berbagai ide-ide berbagai macam ya, sehingga bisa bertumbuh ya. Ini penting sekali ya. Lalu berikutnya ada Walt Whitman Rostow menyatakan pertumbuhan ekonomi melalui 4 tahapan, yaitu tradisional, lalu transisi, lepas landas, dan menuju kematangan atau sukses ya. Ini mirip seperti Bapak Soeharto ya. Bapak Soeharto dulu punya garis besar haluan negara ya, misalkan GBHN. Bagaimana Indonesia dirancang pembangunannya selama 5 tahun, ada repelita 25 tahun ya, sehingga tahun ke-25 Indonesia bisa mandiri dan lepas landas ya. Lalu berikutnya Brun Hildebrand menyatakan pertumbuhan ekonomi dimulai sebagai alat tukar menukar masyarakat, yaitu barter ya, dalam bentuk uang ya, jual beli dengan uang ya, dan sistem kredit ya. Ya, sudah terjadi di era modern ini, mungkin lebih canggih lagi ya, melalui electronic money ya, electronic wallet ya, atau melalui debit card, kredit card, dan berbagai hal kawan-kawan ya. Lalu berikutnya Carl Butcher menyatakan pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan oleh hubungan konsumen dengan produsen. Ya, artinya teman-teman, di mana pembangunan ekonomi akan terjadi, konsumen membutuhkan produk Anda, misalnya konsumen membutuhkan produk Dani sebagai perusahaan tekstil,
atau konsumen membutuhkan produknya Putri karena Putri punya usaha roti bakery, atau konsumen membutuhkan produsen produk Mutmainah karena Mutmainah mempunyai produk berbagai hal ya. Oke. Iya, oke, terputus kawan-kawan ya. Kedengaran suara saya teman-teman? Ya, Kedengeran, Pak. oke. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Karbucer ekonomi didasarkan oleh hubungan konsumen dengan produsen, artinya hubungan konsumen dengan produk Anda, ya, Mutmainah dengan produk produk parfum, ya, tentu dibutuhkan ya oleh masyarakat, ya. Nah, teman-teman, kita sudah bicara tentang beberapa hal tentang pembangunan ekonomi secara teori. Bagaimana dengan Indonesia, ya? Nah, teman-teman, ini ada penjelasan, dapat dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia dijelaskan suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara, ya, negara Indonesia, dan pentingnya melakukan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara, negara Indonesia, ya. Sumber ini source saya ambil dari program Pascasarjana University Muhammadiyah Sumatera Utara tanggal 29 Juni 2023 ya. Mohon nanti teman-teman perhatikan lagi ya, tulisan oleh Anugrah Dwi ya. Sehingga teman-teman kita akan lihat bagaimana program pembangunan ekonomi Indonesia ya yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo bahwa pembangunan Indonesia ada 5 hal ya. Teman-teman mohon perhatikan ya, ada proyek strategi nasional PSN. Ini pemerintah Indonesia sudah mendorong pengembangan proyek strategi nasional menjadi prioritas penting di berbagai wilayah Sabang sampai Merauke. Bagaimana kita bisa pembangunan ini bisa meratakan pembangunan ekonomi ya. Tentunya kita harus mendukung teman-teman apa yang sudah dilakukan atau legacy yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, di mana pemerintah telah berusaha menyelesaikan 200 proyek strategis nasional, ya sudah berjalan 10 tahun ini, ya menuju 10 tahun teman-teman ya, dan sedang mengusahakan bagaimana 12 program strategi nasional yang lainnya dilaksanakan dengan cepat, ya, yang akan berakhir Oktober 2024 ya dengan pergantian kepemimpinan yang baru. Lalu kedua, teman-teman, di mana pentingnya rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJN ya, hampir mirip ya kawan-kawan seperti garis besar haluan negara ya. Di mana RPJN adalah suatu rencana besar kawan-kawan ya. Yang paling penting secara hierarkis yang mencakup periode yang sudah disusun ya, disusun dengan baik oleh Bapak Joko Widodo, Presiden kita ya. Semoga bisa diteruskan teman-teman ya. Tolong teman-teman ini omongan saya jangan dibawa ke politik kemana-mana ya. Saya bicara masalah ekonomi ya. Di mana sudah mencakup sepanjang 2005 sampai 2025 ya. Artinya sudah dicanangkan berarti 2005 20 tahun ke depan ya. Artinya teman-teman, rencana pembangunan jangka panjang nasional ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ya dan bagaimana perencanaan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia bisa berjalan dengan sukses dan baik ya kawan-kawan ya. Nah, ini penting sekali kawan-kawan ya, rencana pembangunan jangka panjang nasional yang sudah dibangun oleh Bapak Joko Widodo. Tahap pertama Pak Joko Widodo dengan Pak Yusuf Kala, lalu berikutnya periode kedua dengan Pak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin ya, Wakil Presiden kita ya. Tentunya dasar-dasar ini kita teruskan ya pembangunan yang sudah dijalankan oleh Bapak Joko Widodo ya. Nah, setelah kedua kita lihat kawan-kawan bagaimana ketiga pemerintah sudah melakukan master plan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia MP3EI ya. Ini berbicara apa nih teman-teman ya? Ini bicara rencana strategis bagaimana kita mempercepat, memperluas pembangunan ekonomi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Ya, artinya kita sudah mengikhtiarkan bahwa tahun 2024 ada pembangunan atau ekonomi bertumbuh di ibu kota Nusantara di Kalimantan sana ya, artinya pembangunan akan menuju antara barat ke timur ya, sehingga pemerataan akan terjadi ya, pertumbuhan akan dipercepat ya, sehingga ekonomi Indonesia bisa bergerak dengan cepat ya, sehingga ini teman-teman yang masih muda-muda sebagai generasi muda harus bisa ya, bagaimana teman-teman untuk siap ya, siap daya saing yang berkualitas ya, karena pembangunan ini akan diteruskan kepada anda ya. Ini penting sekali kawan-kawan ya. Lalu ketiga, ada keempat kawan-kawan adalah program pemulihan ekonomi atau PEN ya. Program yang diluncurkan ya, diluncurkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo bersama kabinetnya ya, di mana pemerintah Indonesia tahun 2020 untuk mengatasi pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional ya. Kita mengucapkan syukur alhamdulillah ya pada hal yang kemarin ya, tahun 2020 bagaimana kita menghadapi wabah epidemi COVID ya. Kita berhasil mengatasi hal tersebut ya. Ekonomi kita kuat ya. Lalu pertumbuhan ekonomi kita kuat ya, ekspor impor kita mengalami surplus ya. Artinya kekuatan ekonomi kita sangat strong ya, sangat kuat ya. Ini kita syukuri ya, kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, bahwa ekonomi kita di bawah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo berjalan baik dan lancar ya. Alhamdulillah ya. Tentunya program ini meliputi kebijakan secara komprehensif ya, disertai alokasi dana APBN yang sudah direncanakan dengan baik oleh Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani ya. Lalu berikutnya kelima adalah program ekonomi kerakyatan, artinya kepemimpinan Bapak Presiden kita sangat memperhatikan ya ekonomi kerakyatan ya. Program ini bertujuan bagaimana mengembangkan masyarakat pedesaan dengan mensinergikan atau mempersatukan berbagai program yang bertujuan mengembangkan masyarakat pedesaan ya. Jadi teman-teman ya, teman-teman yang ada di Jawa Timur, Jawa Barat, di Sulawesi, di Sumatera Barat, yang di Papua, di NTT, NTB ya, tolong bantu warga Anda atau saudara-saudara Anda di pedesaan, bagaimana kita membantu keekonomian kerakyatan di desa-desa ya, sehingga masyarakat pedesaan bisa menjadi masyarakat yang mempunyai ekonomi yang kuat, ekonomi yang unggul ya, masyarakat desa yang unggul ya, perekonomian dalam pertaniannya berkembang, peternakannya berkembang ya. Tentunya kita yang punya saudara di pedesaan atau saudara di kampung halaman ya, mohon dibantu teman-teman ya. Jadi kita juga harus membantu apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya. Tentunya program ini ya melibatkan ya berbagai kementerian seperti Kementerian Desa ya dan Pembangunan Daerah Tertinggal ya. Lalu melibatkan Kementerian Keuangan oleh Ibu Sri Mulyani ya. Lalu Kementerian BUMN oleh Bapak Erick Thohir, lalu Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta melibatkan juga Lembaga Bank Indonesia. Artinya teman-teman, kita juga harus memperhatikan program ekonomi kerakyatan di kampung-kampung halaman kita ya. Kita bantu ya teman-teman ya, apalagi nanti Anda sebagai calon sarjana-sarjana yang unggul ya. Saya harapkan Anda menjadi calon sarjana yang unggul, sarjana manajemen yang sukses ya, bisa memberikan saran ya kepada masyarakat di pedesaan ya. Lalu berikutnya ada studi kasus, mohon diperhatikan teman-teman, studi kasus pertama ya. Mohon nanti di studi kasus ini lebih banyak studi kasus yang ada di lapangan, apa yang terjadi di masyarakat ya. Kemarin
Anda sudah mempelajari pertemuan pertama, ya, kita telah pelajari tentang pembangunan ekonomi Indonesia. Nanti kawan-kawan mohon lihat kembali di website Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tentunya sudah dijelaskan secara ringkas 5 program tersebut, ya, tentang program pembangunan ekonomi di Indonesia, ya. Tentunya pemerintahan Presiden Bapak Insinyur Haji Joko Widodo telah berhasil, telah sukses, ya, memimpin 10 tahun dalam menjalankan tugas amanah yang nantinya akan berakhir 20 Oktober 2024, ya. Apa yang telah dilakukan, kebaikan apa yang dilakukan, ya, kita teruskan, kita lanjutkan, ya, sehingga pembangunan bisa berlangsung berkelanjutan atau sustainable, ya. Pertama, pertanyaan 1A, jelaskan 10 keberhasilan program pembangunan yang berhasil atau sukses atau yang sudah dijalankan, yang sudah direalisasikan oleh pemerintah Presiden Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Mohon Anda jelaskan dengan lengkap, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya, Anda jelaskan proyek-proyek apa, ya, dalam bentuk tulisan, ya, tulisan diketik, ya, Anda kirimkan tulisan Anda ke email saya, ya. Email saya ada di WA Group, ya, teman-teman, ya. Mohon jangan disebutkan di YouTube sini, ya. Anda lihat di WA Group, ya, deskripsinya, ya. Jelaskan, ya. Tentunya ada keberhasilan, ya. Mungkin lebih dari 10, ya, teman-teman, ya. Keberhasilan yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Anda jelaskan dengan lengkap dan mantap. Lalu berikutnya, teman-teman, kita lihat bagaimana mungkin ada 1B, kita masih ada kekurangan atau masih ada yang harus diperbaiki atau harus ada yang ditingkatkan, ya, atau harus diperkuat lagi dari pelaksanaan pembangunan pemerintah Presiden Joko Widodo, ya. Mungkin tidak bisa Pak Joko Widodo menyelesaikan berbagai proyek secara cepat, ya. Harus diteruskan oleh pemimpin berikutnya, kawan-kawan, ya. Jelaskan 5 saja proyek-proyek apa yang harus diperbaiki atau yang harus dibenahi atau disesuaikan, ya. Jelaskan, ya, dengan mantap dan berkualitas, ya. Nah, di sini Anda boleh memberikan jawaban lebih dari 5, ya. Misalnya teman kita Mutmaina atau Anna Kurnikova, ya, kemarin dapat A, ya. Mungkin ingin memberikan tambahan jadi 7 atau 8, ya, I think it's very good, ya. Saya akan memberikan nilai plus buat Anda, ya. Jadi saya harapkan teman-teman dalam tugas studi kasus ini, saya tidak ingin jawabannya biasa-biasa aja, ya. Karena saya ingin jawabannya berkualitas, yang mantap, ya. Tidak mau singkat-singkat, ya. Nah, ini penting sekali, teman-teman, ya. Kirimkan ke email dosen yang tertera di WA Group, ya. Ya, file-nya mohon nanti kirim, ya, di email yang saya berikan di deskripsi grup, ya. Sebelum ujian semester, oke. Sebelum ujian tengah semester atau UTS, ya, teman-teman, ya. Saya berharap Anda memberi jawaban jangan asbun, ya, asal bunyi. Yang penting bikin, ya. Saya paling nggak suka, ya, kalau yang penting asal bikin. Udah bikin semuanya sama lagi, ya. Bu, ya, tolong pemikiran Anda dikembangkan lagi, ya. Nanti percaya deh, trust me, ya. Someday, ya, if you make it bikin skripsi, ya, Anda harus bikin tulisan yang berkualitas, teman-teman, ya. Kita sekarang ini persaingan SDM ini sangat ketat, ya. Kita IG ini tidak bersaing dengan IG doang, ya. Kita bersaing dengan university lainnya, ya. Baik university negeri atau swasta, teman-teman, ya. Jangan terlena, kawan-kawan, ya. Jangan terlena, ya. Nah, tentunya dengan manajemen ketua yang baru, tentunya Pak Ketua kita, Bapak Dr. Karyudin, ingin Anda mempunyai tulisan skripsi atau tulisan ilmiah yang berkualitas, teman-teman, ya. Oke, ya. Nah, jawaban UTS hanya dikirimkan 1 kali, ya. Jadi jangan sampai, ya, teman-teman, ya, kalau saya kritik, wah, tulisannya kok begini nih. Ya deh Pak Jonggi, saya perbaiki lagi, ya. Udah diperbaiki masih begitu lagi. Ya, perbaiki lagi. Nah, ini kan banyak nih, ya. Menggampangkan, ya. Perbaikan. Nah, ini, ya. Perbaikannya ini, ya, bukannya makin bagus, makin berantakan. Nah, makanya teman-teman harus belajar, ya, belajar bagaimana penulisan nanti skripsi atau jurnal ilmiah, ya. Ini pasti akan ini, ya, kepada Anda nanti
saat Anda penulisan tugas akhir skripsi ya. Nah, sehingga nanti kalau tulisan Anda kurang bagus atau kurang berkualitas, saya berhak tegur Anda ya. Kalau tegur Anda, ya Anda jangan marah ya, ngambek atau baper ya, atau nanti tulis ya di Instagram Story ya, ini Pak dosen ini galak banget gitu ya, waduh ya, ini gimana ya, mudah-mudah tersinggung. Nah ini teman-teman ya, karena saya akan menegur bukan karena saya benci Anda, saya ingin Anda lulus dengan sukses, dengan baik, dengan berkualitas teman-teman ya. Nah jika Anda tulisan ngaco, ngawur ya, asbun ya dalam tugas di kasus ya, tentu saya akan tegur kawan-kawan ya. Nah semoga teman-teman ya kita menjadi sukses ya, sukses, kita berhasil untuk Indonesia yang lebih maju ya. Ini ada fotonya Aprilia Siki nih, Aprilia Siki, lihat nggak nih fotonya nih, mantap ya. Ada omnya, ada keponakannya ya. Nah ini semangat sekali ya dari saudara-saudara kita dari NTT atau NTT ya. Nah harus semangat nih teman kita Aprilia Siki ya. Nah semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati langkah masa depan gemilang Anda dan kita semua keluarga besar di Jakarta ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin ya. Semangat terus teman-teman sehingga kita menjadi sarjana-sarjana manajemen yang sukses ya dan berkualitas sehingga kita bisa membangun Indonesia lebih baik dan lebih sejahtera. Amin ya. Baik teman-teman, kita sudah lebih dari 33 menit ya, mohon open kamera teman-teman, saya akan screenshot teman-teman. Iya, oke. Saya akan open kamera juga. Oke, saya akan screenshot sebentar. Iya, oke. Iya, saya tidak, tolong. Sebentar ya, Pak. Hah? Saya butuh akses setting dulu sebentar, Pak. Oke. Aduh, anak Korniva lagi jalan-jalan nih, enak nih ya. Buka puasa, wah rambutnya nih, tuh lihat. Ya, anak Korniva, mantap. Kayaknya di Mall Taman Anggrek nih. Aduh, kamu nggak ngajak-ngajak saya nih ya. Oke, hari ini ada Sri Dayani Siregar ya. Sukses selalu ya. Tunggu saya screenshot sebentar ya. Ya, oke. Oke ya, Sri Dayani Siregar. Lalu ada Mutmaina, lalu ada Anna Kurnikova, Dani Christian Yohanes, Apriyanti, Indriani Maulida, dan Ida Fitrianti, dan Irma Agustin ya. Jangan lupa Irma, kemarin saya kasih nasihat kepadamu ya, yang terbaik itu adalah ayahmu ya, Nah, oke, saya masukin ini, Stefanya belum masuk, Stefanya mana nih ya? Sebentar kamera ya. Oke, bisa open kamera Stefanya? Halo. Oke, Stefanya. Bapak. Ya, oke ya, semangat ya Stefanya ya. Ya hari ini iya, Pak. Aprilia Siki kemana nih ya? Putri nggak kelihatan. Anna Kornikova lagi makan ini nih di Mall Taman Anggrek ya, mantap ya. Oke. Ini masih bulan Ramadan, tanggal 23 Maret 2024. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga dalam ibadah ini kita menuju kemenangan yang fitri ya. Saya ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa pertemuan minggu depan. Akhirul kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Sukses selalu ya. Terima kasih. Terima kasih Anna, jangan lupa kolak pisangnya. Jangan lupa ikut bukber. Oke, terima kasih ya. Sukses selalu.